Baca Buku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan baca jurnal, tentunya masih seputar media penyiaran yang berjudul Terpaan Siaran RRI dan TVRI pada Masyarakat di Wilayah Perbatasan RI Timur Leste, karya Kristiani Judita dan Joseph J. Dermawan pada Jurnal Komunikasi Media dan Informatika volume 5 nomor 1 April 2016. Abstrak. Masalah yang sering muncul di wilayah perbatasan antara lain sengketa perbatasan dengan negara tetangga, kesejahteraan masyarakat dan juga kesenjangan informasi. Masyarakat di wilayah ini cenderung lebih dominan memperoleh informasi dari negara tetangga daripada dari negara sendiri. Hal ini tidak terlepas dari peran media televisi dan radio yang merupakan medium penyalur nilai-nilai kepada masyarakat. RRI dan TVRI merupakan lembaga penyiaran publik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di wilayah perbatasan, mengingat keduanya memiliki stasiun-stasiun penyiaran hingga di perbatasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terpaan media RRI dan TVRI pada masyarakat di wilayah perbatasan RI Timur Leste. Hasil penelitian menyimpulkan sebagian besar responden di wilayah perbatasan NTT Timur Leste mendengar siaran RRI dan menonton TVRI. Responden menghabiskan waktu 1 hingga 2 jam per hari mendengar RRI daripada jam 7 hingga 9 pagi. Apapun program acara yang paling banyak didengarkan adalah berita atau informasi. Sementara terpaan TVRI, responden menonton TVRI antara 1 sampai 2 jam per hari dan waktu terbanyak saat menonton pada jam 7 hingga jam 9 malam. Program acara yang paling sering ditonton adalah berita atau informasi. Kata kunci, terpaan media RRI TVRI perbatasan. Pendahuluan. Sejak Indonesia menjadi negara yang berdaulat, wilayah perbatasan dengan negara tetangga sudah menjadi masalah yang hingga kini masih terus diperdebatkan. Masalah yang paling sering muncul di wilayah ini antara lain sengketa perbatasan dengan negara tetangga, kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, dan juga kesenjangan informasi. Masyarakat di wilayah perbatasan cenderung lebih dominan memperoleh informasi dari negara tetangga daripada dari dalam negeri sendiri. Ambil contoh masyarakat di Temajuk, sebuah desa di Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sinyal operator seluler tidak mampu menjangkau daerah tersebut, sementara sinyal operator dari Malaysia bisa menjangkau. Tidak berbeda dengan siaran televisi, di desa ini hanya siaran televisi Malaysia yang bisa ditangkap tanpa parabola. Hal yang sama juga terjadi di Desa Mutain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Dominasi sinyal operator dan siaran dari negara Timur Leste sangat besar. Daerah perbatasan didefinisikan sebagai daerah yang jauh dari pusat informasi dan daerah yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Permasalahan kawasan perbatasan umumnya dikelompokkan ke dalam 4 hal, yaitu ekonomi, politik, ideologi, dan sosial budaya. Persepsi yang muncul bahwa kawasan perbatasan paling berpotensi terkena ancaman dari luar atau external threat memang tak terelakkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pendekatan dan optimalisasi aspek kehidupan termasuk bidang penyiaran. Berbagai permasalahan yang muncul di wilayah perbatasan ini menurut Uyun 2012 tidak terlepas dari peran media televisi dan radio yang merupakan medium penyalur nilai-nilai kepada masyarakat. Karena media dan ideologi sangat berhubungan erat. Althusser 2002 mengatakan media massa mampu melakukan proses penyapaan dengan menempatkan individu dalam posisi dan relasi sosial tertentu. Hal ini termuat dan terintegrasi dalam sebuah proses ideologisasi. Lebih jauh lagi, media massa terutama televisi dan radio menjadi instrumen efektif efisien untuk mendistribusikan dan melakukan penetrasi nilai atau wacana dominan dalam benak orang sehingga menjadi konsensus politik. Kedua hubungan tersebut ingin menunjukkan betapa media massa, khususnya televisi dan radio, begitu berperan dalam menyapa, memperlakukan, mempengaruhi dan membentuk konsensus terutama kepada masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan dan pusat informasi yang kita sebut berada di perbatasan.
Radio Republik Indonesia atau RRI dan Televisi Republik Indonesia atau TVRI merupakan lembaga penyiaran publik atau LPP sebagai LPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Kedua lembaga penyiaran ini berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Kedua lembaga penyiaran ini pula diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di wilayah perbatasan, mengingat keduanya memiliki stasiun-stasiun penyiaran hingga di perbatasan. Sistem informasi yang dibangun kedua lembaga penyiaran ini harus mampu menjangkau secara luas, terutama di wilayah perbatasan dan terpencil, agar masyarakat tidak ketinggalan informasi dan mengetahui apa yang sedang terjadi di luar wilayah ini. Untuk dapat menanamkan pendidikan karakter, substansi media massa publik perlu. Namun, kenyataannya yang ada, keterbatasan infrastruktur dan daya jangkauan sekaligus sumber daya manusia dari RRI dan TVRI menjadi permasalahan tersendiri dalam melaksanakan fungsinya. Di samping itu, dominasi radio dan televisi siaran swasta yang semakin banyak, dan kepemilikan antena parabola oleh masyarakat yang memudahkan masyarakat memilih siaran lain, termasuk siaran dari negara tetangga, juga menjadi tantangan tersendiri bagi kedua lembaga penyiaran ini. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana terpaan media RRI dan TVRI pada masyarakat di wilayah perbatasan RI Timur Leste. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terpaan media RRI dan TVRI pada masyarakat di wilayah perbatasan RI Timur Leste. Penelitian tentang RRI dan TVRI sudah banyak dilakukan sebelumnya. Salah satu di antaranya adalah dengan judul Eksistensi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (NTKON) dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat perbatasan NTKON Kalimantan Barat dan warga Indonesia di Terbedu, Malaysia. Penelitian ini dilakukan Martik dan kawan-kawan pada 2014. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa wawasan kebangsaan warga perbatasan yang sering mendengarkan siaran LPP RRI bertambah baik, dalam arti diidentikan dengan rasa cinta tanah air, pengetahuan tentang presiden, bendera, dan lagu kebangsaan RI, bela negara, dan lain-lain, terutama di kalangan orang-orang muda, pelajar, yaitu mulai dari SD, SMP, dan SMA, pegawai, dan pengusaha. Selain itu, jumlah warga yang eksodus di perbatasan NTKON semakin menurun. Warga yang masih mempunyai jalinan komunikasi dalam hubungan kekerabatan dengan keluarganya di Indonesia masih memiliki semangat wawasan kebangsaan yang kuat. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia dalam jangka waktu yang relatif lama kurang menjalin komunikasi dengan keluarga di tanah air, tidak pernah pulang ke Indonesia, dan tidak pernah atau jarang mendengarkan siaran LPP RRI NTKON. Dapat diklasifikasikan kurang memiliki wawasan kebangsaan dan tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di Indonesia. Penelitian lainnya berjudul Membangun Media Massa Publik dalam Menanamkan Pendidikan Karakter, juga dilakukan oleh Anwas pada 2011. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dirancang sesuai dengan kebutuhan dan karakter sasaran, distribusinya dilakukan secara kontinu, mudah diakses atau dimanfaatkan oleh sasaran, serta dikemas dalam format yang menarik dan mampu bersaing dengan media massa swasta. Substansi media ini dituntut dapat mendorong dan menciptakan masyarakat pembelajar, menjadi inspirasi, mencerdaskan, serta memberikan contoh keteladanan dalam membangun karakter bangsa. Untuk merealisasikan media massa publik dapat dikembangkan dari lembaga yang ada, misalnya RRI, TVRI, atau kantor berita antara, dengan cara mensinergikan dengan potensi yang dimiliki kementerian atau lembaga-lembaga lainnya, baik dalam aspek substansi, infrastruktur, SDM, dan aspek lainnya. Strategi pemrograman Lembaga Penyiaran Publik TVRI merupakan judul penelitian lainnya yang dilakukan oleh Wardani pada 2013. Penelitian ini menggambarkan bahwa strategi manajemen programming ini meliputi beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, produksi, dan pembelian eksekusi, hingga pengawasan dan evaluasi program. Namun di TVRI,
Proses manajemen programming ini terlihat pada tahapan eksekusi program, yaitu jam tayang prime time. Hampir semua televisi swasta nasionalnya menayangkan program serupa, yaitu sinetron dan variety show. TVRI melakukan kebijakan yaitu dengan menempatkan program dengan segmentasi audiens yang lebih spesifik, yaitu laki-laki dewasa melalui beberapa program yang ditayangkan pada jam tersebut seperti Pusmeong, Kuo Vadis, dan Pendopo. Ketiga program tersebut merupakan program dengan tingkat audiens yang terbilang stabil. Konten yang diusung tetap sesuai dengan visi misi program TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Penelitian tersebut di atas lebih banyak mengangkat permasalahan RRI dan TVRI sebagai suatu lembaga penyiaran, baik dari sisi manajemen maupun dari sisi programmingnya. Hal ini karena kedua lembaga ini banyak mengalami permasalahan di bidang manajemen. Sementara itu, penelitian ini lebih kepada melihat bagaimana terpaan kedua lembaga ini terhadap masyarakat khususnya yang berada di wilayah perbatasan. Hal inilah yang menjadikan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Terpaan media atau media exposure menurut Rahmat 1998 diartikan sebagai terpaan media, sedangkan Singharimbun pada 1982 mengartikannya dengan sentuhan media. Menurut Rahmat, media exposure dapat dioperasionalkan sebagai frekuensi individu dalam menonton televisi, film, membaca majalah atau surat kabar maupun mendengarkan radio. Selain itu, media exposure berusaha mencari data audiens tentang penggunaan media, baik jenis media, frekuensi penggunaan maupun durasi penggunaan atau longevity. Terpaan media berbicara mengenai khalayak dalam penggunaan media, baik jenis media, frekuensi penggunaan maupun durasi penggunaan. Penggunaan jenis media meliputi media audio, audiovisual, media cetak ataupun kombinasi beberapa media. Terpaan merupakan intensitas keadaan khalayak di mana terkena pesan-pesan yang disebarkan oleh suatu media. Menurut Ardianto dan kawan-kawan 2005, terpaan dapat diartikan sebagai kegiatan mendengar, melihat, dan membaca pesan-pesan media ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut yang dapat terjadi pada individu atau kelompok. Terpaan media berusaha mencari data khalayak tentang penggunaan media, baik jenis media, frekuensi penggunaan maupun durasi penggunaan. Sore 1985 mengatakan, terpaan media tidak hanya menyangkut apakah seseorang secara fisik cukup dekat dengan kehadiran media massa, tetapi apakah seseorang itu benar-benar terbuka terhadap pesan-pesan media tersebut. Terpaan media merupakan kegiatan mendengarkan, melihat, dan membaca pesan media massa ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut yang dapat terjadi pada tingkat individu ataupun kelompok. Sementara itu, Sari 1993 mengoperasionalkan terpaan media sebagai frekuensi dan durasi pada setiap jenis media yang digunakan. Terpaan media berusaha mencari data khalayak tentang penggunaan media, baik jenis media, frekuensi penggunaan maupun durasi penggunaan. Rosengren sendiri mengatakan bahwa penggunaan media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai media. Jenis ini media yang dikonsumsi dan berbagai hubungan antara individu konsumen dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan. Penggunaan media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai media, jenis isi media, media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan. Dari pemaparan konsep-konsep di atas, maka dibangun kerangka konsep dari penelitian ini yang digambarkan sebagai berikut. Terpaan media RRI dan TVRI kepada masyarakat perbatasan RI Timur Leste. Mencakup kepemilikan media, menggunakan media, frekuensi penggunaan, durasi penggunaan, program acara yang didengar atau ditonton, dan tujuan mendengarkan dan atau menonton. Sebagai sebuah lembaga penyiaran publik LPP, RRI dan TVRI yang berada di kawasan perbatasan darat dan laut Indonesia dalam menjalankan kegiatannya tidak terlepas dari adanya peran dalam penyebaran informasi melalui media. Ditujukan bagi khalayak yang besar, aktif, heterogen, dan anonim. RRI dan TVRI merupakan media pemberi informasi strategis karena jangkauan infrastruktur dan frekuensinya dapat diterima daerah perbatasan yang merupakan daerah terpencil.
terdepan, dan terluar. Akan menjadi strategi jika kedua lembaga penyiaran ini dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi dan hiburan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia dan negara Timur Leste. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa terpaan media mempunyai pengaruh sangat besar bagi khalayaknya. Setiap media mempunyai pengaruh tersendiri terhadap khalayaknya. Dengan hal itu, media mempunyai peranan dalam perubahan sikap dan pemilihan tayangan media. Selain itu, media mempunyai peranan penting dalam pemilihan media yang dibutuhkan oleh penonton. Peranan penting tersebut membantu mereka dalam memilih tontonan yang diinginkan, akan tetapi juga mempunyai dampak yang tidak baik pada audiens. Sehingga yang akan dijawab dari penilaian ini adalah bagaimana siaran RRI dan TVRI ini menerpa masyarakat yang berada di wilayah perbatasan RI dan Timur Leste. Terpaan ini meliputi kepemilikan media, penggunaan media, frekuensi penggunaan, serta durasi penggunaan, program acara yang didengarkan atau ditonton, dan tujuan mendengarkan atau menonton. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Adapun lokasi yang ditetapkan dalam penelitian ini dipilih secara purposif atau dengan sengaja dengan pertimbangan bahwa lokasi ini berbatasan langsung dengan negara Timur Leste, yaitu Kecamatan Kobalima dan Kecamatan Tasiveto Timur di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Jumlah populasi di dua kecamatan ini sebanyak 10.088 orang. Teknik penetapan sampel untuk data kualitatif yang dilakukan adalah non-probability sampling dengan cara accidental sampling. Menurut Sugiono 2012, pengambilan sampel dilakukan secara kebetulan asalkan sampel yang akan dijadikan objek sesuai untuk diteliti. Sedangkan penentuan jumlah sampelnya dengan menggunakan rumus Yamane. Hal ini tepat digunakan karena populasi yang mungkin dari segi tertentu relatif sama. Setelah jumlah populasi dari kedua kecamatan dimasukkan dalam rumus Yamane dengan tingkat presisi 5%, maka diperoleh jumlah responden sebanyak 132 responden. Jumlah ini kemudian dibagi secara proporsional di dua kecamatan berdasarkan jumlah penduduknya. Distribusi responden pada tingkat kecamatan dilakukan secara proporsional atas kecamatan terpilih, yaitu yang merepresentasikan kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Untuk tingkat kelurahan dilakukan pola yang sama, yaitu dua kelurahan pada masing-masing kecamatan terpilih yang ditentukan secara sistematik random sampling dengan mempertimbangkan kelurahan yang merepresentasikan paling maju dan yang kurang maju. Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengambil atau mengumpulkan data. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket dan wawancara mendalam dalam beberapa informan penting seperti Kepala Stasiun RRI Kupang, Kepala Seksi Siaran dan Pemberitaan RRI Antambuah, Kepala Stasiun TVRI NTT, serta dosen komunikasi Unwira Kupang. Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini yaitu hasil perolehan data melalui kuesioner kemudian diinput dalam SPSS. Data akan digambarkan dalam bentuk grafik, kemudian digabung dengan hasil wawancara dan dianalisis secara deskriptif. Data-data yang diperoleh dari survei tersebut kemudian dikolaborasi untuk mendapatkan gambaran tentang terpaan siaran LPP RRI dan TVRI pada masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste. Untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas, instrumen yang digunakan terlebih dahulu dilakukan uji coba atau pretest untuk memastikan apakah instrumen tersebut merupakan alat ukur yang akurat dan dapat dipercaya. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran terhadap aspek yang sama pada alat ukur yang sama atau disebut juga internal consistency reliability. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur atau NTT
yang berbatasan langsung dengan negara Timur Leste dengan jumlah responden sebanyak 132 responden. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa identitas responden mayoritas berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 67,9% dan kebanyakan berstatus telah menikah yang berjumlah 81,8%. Dengan usia terbanyak antara 34 hingga 45 tahun dengan presentase 47,2%. Pendidikan terakhir responden terbanyak adalah tamatan SMA sejumlah 34,1% dengan pekerjaan utama sebagai petani 52%. Kepemilikan media merupakan salah satu indikator seseorang dapat memanfaatkan media massa dengan mudah, meski hal tersebut tidak menjamin sepenuhnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki telepon seluler, yaitu sebanyak 76,52%. Nilai ini tidak jauh berbeda dengan kepemilikan media televisi sebanyak 73,48%. Media lainnya yang tidak banyak dimiliki oleh responden adalah radio, yaitu sebanyak 28,03%. Sementara media lainnya seperti surat kabar dan perangkat TIK seperti telepon rumah, komputer, laptop, internet, atau yang berlangganan relatif sangat minim. Salah satu kebutuhan penting manusia adalah kebutuhan akan informasi. Salah satu cara untuk memperoleh informasi tersebut adalah melalui media. Kehadiran media inilah yang menjadi kebutuhan manusia untuk mengetahui segala hal yang terjadi di dunia. Media massa menyajikan berbagai realitas kehidupan dalam bentuk informasi kepada masyarakat. Munculnya kesadaran tentang arti dan nilai dari informasi membuat masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari informasi yang disajikan oleh media massa. Media massa, baik itu radio maupun televisi, menjadi instrumen yang paling efektif dan efisien untuk mendistribusikan dan melakukan penetrasi nilai atau wacana dominan dalam benak orang sehingga menjadi konsensus politik. Kedua hubungan tersebut ingin menunjukkan betapa media massa, khususnya televisi dan radio, begitu berperan dalam menyapa, memperlakukan, mempengaruhi, dan membentuk konsensus terutama kepada masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan dan pusat informasi atau di perbatasan. Hasil penelitian tentang terpaan radio dan televisi menunjukkan bahwa mayoritas responden atau masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan mendengarkan radio dengan menggunakan pesawat radio. Siaran yang sering didengarkan oleh mereka adalah RRI dan kebanyakan dari mereka mendengarkan radio di rumah sendiri. Sedangkan untuk televisi, mayoritas responden menonton media ini dengan menggunakan pesawat televisi dengan menggunakan antena parabola. Siaran yang sering ditonton adalah TVRI dan kebanyakan dari mereka menonton di rumah sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai media konvensional, televisi masih menjadi media yang banyak dimiliki. Perkembangan industri penyiaran ini juga terlibat dari semakin meningkatnya masyarakat pengguna televisi. Hal ini juga ditunjang karena rata-rata masyarakat telah memiliki pesawat televisi sebab media ini bukan lagi Hal ini juga ditunjang karena rata-rata masyarakat telah memiliki pesawat televisi sebab media ini bukan lagi media yang mahal dan bisa dijangkau pembelinya oleh masyarakat. Media ini juga dipakai sebagai media informasi dan hiburan bagi mereka yang tinggal di perbatasan. Mengingat wilayah ini di jam-jam tertentu sudah tidak ada lagi aktivitas dan masyarakat lebih memilih tinggal di dalam rumah masing-masing sambil menonton televisi. Tahun 2014, Nielsen merilis hasil penelitian yang menguatkan temuan dalam penelitian ini, yaitu televisi secara keseluruhan masih menjadi medium utama yang dikonsumsi masyarakat Indonesia sebesar 95%, sedangkan radio hanya dikonsumsi 20% dan berada di tempat ketiga setelah internet. Hasil yang sama juga disimpulkan dari survei BPPPKI Makassar tentang indikator TIK di wilayah timur Indonesia yang menyebutkan bahwa radio dan televisi masih menjadi bagian penting masyarakat di wilayah perbatasan NTT. Televisi sendiri merupakan media yang paling diminati, yaitu sekitar 87,9%. Sementara radio juga menjadi alternatif media informasi dan hiburan
bagi 70,5% masyarakat perbatasan. Ini menunjukkan bahwa kedua media masih menjadi jawara di wilayah perbatasan. Meski media baru seperti internet sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada masyarakat di Indonesia. Sebagai media massa, radio tidak seberuntung televisi karena pendengar radio di Indonesia semakin hari semakin menurun. Sebanyak 37% masyarakat di luar Jawa mendengarkan radio dibandingkan dengan di Jawa yang hanya 18%. Konsumen di luar Jawa rata-rata mendengarkan radio melalui pesawat radio, sedangkan konsumen di Jawa lebih banyak mendengarkan radio melalui telepon genggam. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosalia 2012 menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang membuat masyarakat tidak lagi berminat mendengarkan radio seperti dulu. Faktor tersebut antara lain masalah teknologi, program siaran, materi siaran, audio environment, dan brand environment. Dalam penelitian ini, jumlah responden yang mendengarkan siaran radio terbilang tinggi, yakni 61,36%. Lama waktu yang digunakan untuk mendengarkan adalah 1 hingga 2 jam dalam sehari, dan umumnya mendengarkan pada jam 7 dan 9 hingga jam 9 pagi. Program acara yang paling banyak didengarkan oleh responden adalah berita atau informasi. Adapun tujuan mendengarkan radio adalah untuk mendapatkan informasi karena menilai RRI sangat memiliki unsur pembinaan dan pendidikan. Sementara itu, sebanyak 75% responden menyatakan menonton siaran TVRI. Seperti halnya radio, mereka yang tidak menonton TVRI umumnya beralasan karena tidak memiliki pesawat televisi. Rata-rata waktu yang digunakan oleh responden dalam menonton TVRI adalah antara 1-2 jam sehari, dengan waktu terbanyak untuk menonton dilakukan pada jam 7 hingga jam 9 malam. Program acara yang paling sering ditonton adalah berita, sedangkan tujuan responden menonton televisi adalah untuk mendapatkan informasi dan menilai bahwa tingkat tayangan berita di TVRI relatif lebih banyak. Jumlah pendengar RRI dan penonton TVRI yang masih tinggi di atas 50% memperlihatkan bahwa kedua media publik tersebut masih tinggi diminati oleh masyarakat wilayah Beluyang perbatasan langsung dengan Timur Leste. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya juga menunjukkan hal yang sama, di mana RRI masih menjadi diminati masyarakat. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Hastuti dan kawan-kawan pada 2014 dengan judul Pandangan dan Harapan Khalayak Terhadap RRI Jayapura, sebuah riset audiens. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa profil pendengar RRI sebagian besar merupakan pendengar yang loyal. Meskipun banyak masukan berkaitan dengan kemasan program, namun siaran RRI masih menjadi pilihan pendengar untuk mendapatkan informasi dan berita-berita olahraga. Penelitian tentang TVRI yang pernah dilakukan oleh Inka Risti dan Dia pada 2014 juga berkonsonan dengan temuan dalam penelitian ini. Penelitian yang mengelaborasi motivasi warga Bantul Yogyakarta menonton program acara Taman Gebusan di TVRI Yogyakarta tersebut menyimpulkan bahwa motivasi khalayak menonton utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan akan informasi. Motivasi tersebut diikuti oleh motivasi untuk sarana bersosialisasi dengan teman atau kerabat sebagai referensi, untuk berdiskusi dengan banyak orang, dan untuk mendapatkan referensi diri, pengalaman, dan penguat nilai. Terakhir, motivasi khalayak adalah untuk mendapatkan hiburan, melepas rasa bosan, dan untuk mengisi waktu luang. Hasil-hasil penelitian tersebut dapat melalui temuan di penelitian ini. RRI maupun TVRI secara nyata mempunyai potensi sangat besar untuk mengembangkan program siaran mereka, secara khusus bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Perbaikan program acara dan penyesuaian konten acara yang memenuhi kebutuhan masyarakat di sana tentu merupakan keputusan yang patut menjadi prioritas utama. Sore pada 1985 telah menegaskan bahwa yang terutama perlu diperhatikan perihal terpaan media justru adalah soal keterbukaan seseorang atau informasi pesan yang disiarkan, bukan semata kedekatan secara fisik. Tentu saja soal keterbukaan ini sangat terkait dengan apakah siaran tersebut memenuhi kebutuhan aktual pendengar atau penontonnya.
Landasan untuk mewujudkan potensi itu sejatinya telah dibangun melalui visi dan misi TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur.